Nah, sekarang iki kenapa Ba'lawi disebut bukan turunan Nabi sing anak Habib Alatas, Habib Segap, Habib Sihab, Habib Semit, Habsi. Kenapa itu diputuskan oleh para ahli DNA mutlak bukan keturunan Nabi, mustahil keturunan Nabi, DNA-nya melenceng. Ini nih DNA-nya Ba'lawi ku ngaku putunya Nabi, sen makanan tapi ngiwe kono. Jadi nulis mah cucu Nabi Muhammad tapi barang DNA-nya Melayu nih merana kening Kaukasia. Saya teliti sendiri nih nasabnya Raja Yordan. Saya cari setempel dari kerajaan Yordania, nasab yang disetempel oleh kerajaan Yordania. Setelah saya mengetahui nasab yang sahih yang ditulis oleh kerajaan Yordania sendiri, baru saya teliti satu persatu. PBN itu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu apa? Nahdlatul Ulama adalah pelembagaan dari ajaran-ajaran Wali Songo. Kalau Nahdlatul Ulama tidak mau lagi untuk menjaga ajaran Wali Songo di tanah Nusantara, minggir. PBNU dibentuk untuk menjaga kepentingan umat Islam Nusantara yang diislamkan oleh Wali Songo, bukan untuk umat Islam Ba'lawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin, waddalilu alaihi laihun lin nazirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannan, ya dayyanu ya sultan ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du fa ya ashabal fadail sahibil bait, pendiri Taman Pendidikan Al-Quran Nurus Sibyan Warung Pring, Bapak Zainal Abidin ya, beserta keluarga besar, semoga Bapak Zainal Abidin sekeluarga dan keluarga besar dari Taman Pendidikan Al-Quran Nurus Sibyan Allah berikan keberkahan. Santri-santrinya akan menjadi para alim, para ulama, para pemimpin-pemimpin bangsa. Beliaunya sekeluarga besar Nurus Sibyan Allah kasih rizki yang banyak, rizki yang berlimpah, anak cucunya ila yaumil qiyamah. Para kesepuhan setempat, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Mukhlisin, Kiai Haji Luqmanul Hakim dari Mejagong, Pondok Pesantren Nurul Quran yang menjadi wasilah pada hari ini saya dapat bersilaturahmi di Taman Pendidikan Al-Quran Nurus Sibyan. Juga Ketua PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Pangalang Kiai Haji Ismail Hussein, Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Pemalang, Gus Baihaqi dan yang lainnya, para kesepuhan tokoh-tokoh PWI yang hadir,
Gus Faik, Kiai Abdus Syukur, Kiai Toha, Kiai Rodi, Kiai Fakhruddin, alhamdulillah ini hadir. Juga yang saya hormati pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Camat, semoga Bapak Camat naik jadi bupati. Bapak Kapolsek, saya doakan jadi Kapolri atau anak-anaknya nanti. Bapak dan Ramil, semoga jadi Panglima TNI. Kalau bukan beliaunya, anak-anak cucunya, amin. Semua orang yang jadi kiai anaknya pengen jadi kiai, betul. Lurah anaknya pengen jadi lurah. Kepala desa juga saya lupa, semoga Allah berikan keberkahan dan dapat memimpin desa ini. RT anaknya pengen jadi presiden, amin. Kiai anaknya pengen jadi kiai, ini yang paling susah. Kiai anaknya pengen jadi bidan, gampang, tinggal sekolah kebidanan. Kiai anaknya pengen jadi dokter, gampang, siapin duit 300 juta masuk ke dokteran. Tapi anak kiai pengen jadi kiai dipondokin belum tentu betah. Udah betah belum tentu mau ngaji. Mau ngaji belum tentu pinter. Udah pinter belum tentu mau jadi kiai. Udah pinter nyalon bupati. Ibu anaknya pengen jadi kiai apa jadi bupati? Kiai nggak punya duit tapi berkah. Bupati banyak duitnya, deg-degan takut sama KPK. Kalau kiai hidupnya takut cuma sama istri, diciumin tangan nama orang, pulang rabine mendelik langsung cingklem itu. Orang wani apa-apa ning rabine mah iku. Kiai gagah perkosa tapi ning rabine mah dipendeliki setitik baik dheweke langsung nyingslep. Iku wong lanang kubu. Ari ibu-ibu mah ning laki ilok mendelik ta ora? Bu, ning laki ilok mendelik ora? Wong wadon iku mendelik ning laki, cerewet ning laki, nang pangeran ora direken dosa. Wis ora apa-apa ning laki mah. Dipendeliki tadi cerewet diga karena pangeran ning wadon mah ora ditulis iku. Ning laki mah konon ku ora ditulis karena Pak, karena mal bakal mendelik lamun lakine akeh duite. Bener to ora, Bu? Mendelike mah karena lakine ora duwe duit dining kene gak akeh wong. Halo. Kalau sampai suami hatinya jelek, iku arane durung jodoh. Iku bisa pegatan niku. Kalau seorang suami kepada istri cerewet masih ada klek gitu, iku durung jodoh, masih ada kesempatan naudzubillah pegatan. Tapi lamun wong lanang wis pangkate waliyun min auliyaillah lan karo rabi iki jodoh, ku rabi arep raine kayak setan 17 mendelike kayak tong, iku lakine orang ngereken apa-apa. Sebodoh lah marah kita memakenan baik.
ngerangda rauli marah-marah rabine ya iya atine laki biasa baik tapi ngerangda terus ngono iku arane jodoh wis jodoh memekonon bengi mah ribut tas maghrib ribut sampai jam 9 bengi gelombrang isuk-isuk mak rambutnya basah iku wis jodoh arane iku arane apa bo jodoh kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu ki jodoh karo laki saking dunia sampai akhirat jadi lakine barang manjing surga balik maning ditakoni nang malaikat bidadari nang apa pak balik maningi kuning istana ana rabi ning ari jerone ning jerone ana rabi balik maning saya pernah ketemu dengan Syekh Fadil Al-Jailani cucu Syabdul Qadir dulu beliau ke Indonesia itu awalnya diundang ke Sultanan Banten saya kebetulan dulu menjabat sebagai pemangku adat Kesultanan Banten beliau datang kita ngobrol tuh di hotel sambil makan dia cerita dalam bahasa Arab ada kiai katanya Syekh di sana di Turki ya. Syekh Fadil Turki bukan Lebanon beliau ini diimpikan masuk surga oleh kiai diimpi masuk surga pas satu tingkat surga itu banyak cewek-cewek cantik berjejer pakainya pakaian rok mini pakainya seksi sekali cantik-cantik disangka itu istri-istrinya dia langsung ngerangkul itu bidadari nggak mau bidadarinya saya di sini hanya pelayan-pelayan permaisauri daripada kiai ada di atas dia naik ke atas jejer lagi bidadari cantik lebih cantik dari tingkat pertama setelah di atas dicium lagi sama kiai ini nggak mau ini bidadari saya mah hanya pelayan ada di dalam terus ke dalam ke atas ini yang mana ini udah cantik-cantik begini bukan istri saya ada istri tuan itu permaisuri wah kata kiainya ini pasti lebih cantik dari semuanya pas ke tingkat 70 dia masuk wong istri dia pulang dia ke bawah lagi kata bidadari malaikat kenapa saya di sini aja nggak mau di sana ini kami mah tidak selevel tidak sekufu kami mah tidak pantas jadi istrinya tuan kiai tuan syekh yang pantas itu tadi yang di sana nggak mau katanya musibah fid dunya wa musibah fil akhirah kenapa dulu saya dimarahin melulu katanya di dunianya kok sekarang saya dimarahin terus lama-lamanya di dalam surga enggak katanya kalau di surga perempuan itu sudah tidak ada la lagwa fiha tidak ada lagi kata-kata jelek ketika sudah di dalam surga yang ada hanya cinta itu permaisuri tetap aja kita laki-laki itu bisa untuk bergaul dengan anak buahnya ini bidadari ini selingannya ada jumlahnya 70 bagi kiai level bawah kalau kiai PWI 140 kalau masih MWC aja yang belum jadi PWI 70 Laskar mah kayak 1000 lah kenapa lah kiai mah nggak kayak laskar capeknya kiai mah cuma ini kita besok acara Allahu Akbar ya yang gotong-gotong terpal ini mah laskar kan jadi laskar 1000 kiai 70 dan di sana itu di surga digambarkan
oleh Al-Quran itu persis seperti keindahan dunia, walillahil matsalul a'la. Jadi kenapa kita harus masuk surga dan harus mau masuk surga? Karena di surga itu adalah puncak kebahagiaan nikmat yang didambakan manusia ketika hidup di dunia. Manusia yang paling didambakan oleh laki-laki itu perempuan, betul? Wih, pengen kawin tapi rawani jadi uripe ku bengiga sedih ke kedeleng. iku maning rabine siji sing bengen arep kawin or duit, ana sing duit or wani. Hidupnya tertekan di dalam dunia. Hidup mati sepertinya sama, hidup segan mati tak mau. Tetapi jangan kita bersedih. Orang soleh nanti kebahagiaannya ada di surga. Ning dunia orang wani kawin maning mendelike rabi kita ne wedi, tapi ketika ning surga mah bebas, rabine orang marah maning. 1000 rabine gena laskar PWI banser 500. Banser 500. Karena banser masih ada sing mukibin. Betul? Nah, karena banser sing wis ora jadi mukibin mendeke bengi-bengine nggo PWI. Isuk-isuk nggo banser. Lah banser sing masih mukibin 500 bidadarine. PWI 1000. Alhamdulillah. Kiai-kiai PBNU sing kibin iku ning surgane kalah nang kiai-kiai PWI. Nang kesepuan-sepuan PWI nang apa wong bengene sirama ngakui putune Kanjeng Nabi dudu diakui sebagai putune Kanjeng Nabi. Jadi senajan sira tahajud, senajan sira puasa, surgane di bawah kiai-kiai PWI LS. Oh. Tapi iku sing masih kibin iku setitik nih PBNU iku. Akeh masing wis kabeh ngakui bahwa sing ngarane kabeh baklawi ku dudu putune Kanjeng Nabi. Iku mah putune wong ambing kana. Putune wong ambing kana lakaning sejarahnya sama sekali. Tes DNA-ne melenceng. Dudu getihe wong Arab, dudu getihe wong Madinah, dudu getihe wong Mekah. Getihe wong endi? Getihe wong Kaukasia. Kaukasus iku anane ning parak Turki Iran ning kana. Sing endi weruhe iku bahwa dudu putune Kanjeng Nabi, putune wong Kaukasia sing tes DNA. Di dalam diri kita iki getih nih ada rekaman Tuhan akan leluhur kita ila abina Adam. Sampai Nabi Adam ki ning iduh kita ning iduh seiduhan iku ana DNA Nabi Adam. DNA abah kita ana, DNA kakek kita ana, DNA buyut kita ana, DNA jangga kita ana, DNA wareng kita ana, udeg-udeg kantung siwur ila abina Adam. Jadi untuk mengetahui dari mana leluhur orang Pemalang tinggal ngiduh di dokoning laboratorium Bayangkara Polri keweruan. Oh bengen iki dari Mekah pergi ke Aceh, pergi ke Minang, pergi ke Banten, pergi ke Pemalang tahun sekian. Berdasar apa nih konon anak mereka? Anak ahline untuk mengetahui tahun-tahun leluhur berdasarkan perbandingan dengan orang yang mengaku dari kelompok yang sama. Misal Kiai Fahrudin, Kiai Abdul Syukur, Kiai Ismail sepupu lanang, sedulur. Abahe sedulur wong telu, masing-masing abahe siji dua anak Ki Ismail, abahe siji dua anak Ki Fahrudin, abahe siji dua anak Ki Abdul Syukur. Abahe sedulur lanang kabeh, dua anak lanang kabeh. Iki lamun tes DNA wong telu ki
Ki Fahrudin, Ki Abdul Syukur kelawan Ki Ismail iki DNA pada kabeh. Engkone abahe iku DNA pada berarti karo anak telu ki. Berarti kakeknya juga ketahuan sama seperti ini. Premen lamun ana wong telu ngakune putu wong lanang siji, barang Ki Fahrudin J1, Kiai Ismail J1, barang Ki Abdul Syukur di tes DNA G. Iku bisa jadi anak pongot. Ki Abdul Syukur iku kependak ning pinggir dalan bengene kayane. Dijukut kinang wong sedulur ki. Barang gede kan ora weruh, barang ninggal dingin ora mai weruh bahwa sira anak pungut. Tapi diketahui beda ini karena satunya DNA-nya berbeda ini karena enggak sedulur tapi anak pungut. Jadi orang yang bersepupu hari ini yang sudah diketahui sejarah dan silsilahnya, satu garis laki dari laki-laki bersama, baik 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 5000 tahun, semua DNA-nya menunjukkan haplogrup yang sama. Iki kita ngomong DNA dingin, durung ngomong ilmu nasab. Karena wong pinter sikit mah nang ilmu DNA geus beres ngawruhi balawi dudu putune nabi mah gampang. Ari ilmu nasab mah bukan baca kitab ora mawi maca kitab ana sing kanan dingin ke kanan dingin sing kiwe dingin konon ku kitab kuning ku. Nah sekarang iki kenapa Ba'lawi disebut bukan turunan nabi sing anak Habib Alatas, Habib Segap, Habib Sihab, Habib Semit, Habsi. Kenapa itu diputuskan oleh para ahli DNA mutlak bukan keturunan nabi, mustahil keturunan nabi, DNA-nya melenceng. Uang pada nganan dek emang ngiwe kayak sen ibu-ibu. Ibu-ibu ngesen kanan ngiwe. Nah ini nih DNA-nya Ba'lawi ku ngaku putune nabi ngesen makanan tapi ngiwe kono. Jadi nulis mah cucu Nabi Muhammad tapi barang DNA-nya Melayune merana kening Kaukasia. Menunjukkan bukan keturunan nabi. Dari mana taunya Kiai Imad bahwa haplogrupnya DNA-nya itu mustahil? Karena bu marah kayaknya ibuku Ki bin Masya kenen kibo si Kiki putune Kanjeng Nabi ku ning Mekah, Madinah, Yaman, Yordan, Kuwait, Mesir, Irak, Maroko, Libanon, Yamane iku tes DNA kabeh, wis pada tes DNA kabeh. Saya sudah kumpulkan dalam buku terakhir saya judulnya YDNA Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbandingan antara DNA Bani Hashim dan DNA klan Ba'lawi Habib. Sudah ada bukunya, tinggal diklik di internet YDNA Nabi Muhammad Imaduddin Usman Al-Bantani, keluar bukunya 240 halaman. Kalau pengen tahu klan apa saja si turunan Nabi asli, di situ datanya lengkap yang sudah lulus dari ilmu nasab dan sudah lulus dari tes DNA. Jumlahnya 86 keluarga yang ada di Timur Tengah. Aja macam-macam si Kima. Uang koruptor nyolong jemuran iku gati gelatine, tapi nyolong nasab mah gampang. Orang maling jemuran susah dicari, polisi sulit laporan. Ibu-ibu
Bapak ke polsek. Ya, ada apa bu? Kangcut saya dicuri. Itu Pak Kapolsek nyarinya susah. Ada CCTV enggak bu? Enggak ada katanya. Ada saksi enggak itu di rumahnya ketika yang jemur? Enggak ada. Susah. Walaupun ahli polisi itu nyari maling jemuran susah. Tapi maling nasab gampil. Maling nasab gampang, tinggal cek DNA nya dokon ning Mabes Polri ning Rumah Sakit Bayangkara jek ketahuan. Cuma di Rumah Sakit Bayangkara itu tidak ada perbendaharaan bank data. Bank datanya masih ada di Texas. Bank datanya di mana? Di Texas. Family Tree DNA yang ada di Texas. Jadi hanya bisa tes DNA saja, mengetahui haplogrupnya apa, tetapi untuk menganalisa nggak bisa. Oh ini cucu Nabi, ini bukan, nggak bisa kalau Mabes Polri. Itu harus tanyanya Dr. Kondang Sugiharto, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kalau sudah ketahuan haplogrupnya J1, wah ini ada kemungkinan. Kalau haplogrupnya J1, ini pasti orang Arab, tapi belum tentu dia keturunan Nabi. Kalau dia sudah J1, ini boleh diteliti lagi, punya enggak di bawahnya subclade JL859. Kalau dia mempunyai subclade J1 L859, ini berarti dia orang Quraisy. Orang mana? Jadi semua orang Arab J1, tapi tidak semua orang Arab itu Quraisy. Ada yang Bani Rabi'ah, ada yang Bani Tamim. Nah ini beda-beda ciri-cirinya, DNA-nya juga. Kalau Bani Quraisy itu J1-nya ada tambahan, namanya J1 L859. Tidak semua orang Quraisy juga, tidak semua orang Quraisy keturunan Nabi, betul? Karena Quraisy makan buyut. Engkone Quraisy dua putu arane Abdul Muthalib. Hasim ke Hasim, Abdul Muthalib, Abdullah, Nabi Muhammad. Nah, setiap Nabi Muhammad ya keturunannya Bani Hasim, tapi orang setiap Bani Hasim ya keturunan Nabi Muhammad. Maka lamun wong sing ngaku putune Kanjeng Nabi, dheweke kudu ngeduweni DNA-ne Sayyidina Ali. Karena anak wadone Nabi Muhammad, Siti Fatimah kawin karo Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali DNA-ne pada karo Kanjeng Nabi. Kenapa DNA-ne pada Sayyidina Ali karo Kanjeng Nabi? Karena Sayyidina Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya satu. Jadi Nabi Muhammad walaupun keselang wadon keturunan aneh, DNA-nya ya pada karo Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad anak wadone kawine karo misan lanange. Paham mboten? Akhirnya sekarang tes DNA tuh semua saya udah teliti. Saya itu Bapak tidak hanya ikut-ikutan ulama Arab, ulama Irak, ulama Timur Tengah. Ulama Arab ngomong bahwa ashahul ansab fi Bani Hashim ar-Rasiyun. Paling sohe-sohenya nasab Bani Hasim keturunan Nabi Muhammad adalah Rasi. Keluarga Ar-Rasi itu adanya di Mekah, Madinah, Yaman, Irak. Keturunan raja yang berkuasa di Yaman dari mulai 280 Hijriah sampai 1924 sampai Utsmaniyah hancur. Berarti 1100 tahun berkuasa nekut. Nah arane raja-raja nasabnya keluarga Nabi ini ditulis setiap generasi ki.
entah siki dadi raja, gantine anak lanang yang pertama, gantine anak lanang pertama, gantine anak lanang pertama, gantine anak lanang pertama, gantine anak lanang pertama, sampai tahun 1924. Jadi mbeke 80 tahunan wingi. Lah raja terakhir matine 1996. Anaknya sekarang masih ada di London, anak rajaku. Dia tes DNA J1. Kemudian keturunan Nabi lagi yang ngaku dari Sayyidina Husain. Kalau ini Sayyidina Hasan Ar-Rasyiki. Dari Sayyidina Husain yang ada di Madinah, namanya keluarga Al-Muhanna. Siapa aja? Diawang kising bener iki turun Nabi daripada ngawang alatos asegah nyado kumai. Tapi kalau ini Al-Muhanna Ar-Rasi Al-Abdali, keturunan Nabi asli yang sudah terverifikasi secara ilmu nasab dan ilmu DNA. Saya walau mendengar dari keluarga Arab, ahli silsilah Arab, ahli nasab Arab, bahwa nasabnya Ar-Rasi yang paling sahih. Tingkat kedua keluarga Yordania, saya tidak ikut begitu saja. Saya teliti sendiri. Saya teliti sendiri nih nasabnya Raja Yordan. Saya cari setempel dari kerajaan Yordania, nasab yang disetempel oleh kerajaan Yordania. Bukan lihat hanya dari web-web yang ada di internet. Setelah saya mengetahui nasab yang sahih yang ditulis oleh kerajaan Yordania sendiri, baru saya teliti satu persatu. Karena kalau saya mencarinya cuma di internet atau di kitab saja, tidak seperti pengakuan mereka yang diakui oleh kerajaan Yordania, saya takut salah. Setelah saya mengetahui tanda tangan dari kerajaan Yordania, silsilahnya, kemudian saya teliti satu persatu nasabnya. Dari mulai Nabi Muhammad sampai Raja Abdullah II yang sekarang berkuasa, setiap generasi saya teliti dengan kitab nasab yang sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah, Al-Mu'aqibun, kemudian Sirri Silsilatil Alawiyah yang ada di abad ke-4, kemudian kitab yang ada di abad ke-5 ada 3. Pertama Tahdhibul Ansab, kedua Muntaqilatut Talibiyah, ketiga Al-Majdi. Kemudian abad ke-6 saya ambil kitabnya, namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian di abad ke-7 Al-Fakhri. Kemudian di abad ke-8 Al-Asili As-Sabatul Musal. Di abad ke-9 namanya kitab Umdatut Talib Al-Kubra dan kitab Umdatut Talib As-Sugra. Kalau orang sudah sebuah nasab terverifikasi dari abad ke-3 sampai abad 10, biasanya ke atasnya aman. Karena pemalsuan nasab itu terjadi kebanyakan di abad ke-4 sampai abad 9 Hijriah. Kayak Ba'lawi ini nih, keturunan Ubaid nih, ngakunya tahun 895 Hijriah, di mana pengakuannya di kitab yang dia tulis namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali As-Sakran, kakeknya Rizik Syihab, turunannya Rizik Syihab ke atas. Nah, ini kitabnya masih ada sampai sekarang. Disitulah pertama kali ngakunya dia sebagai turun Nabi 895 Hijriah. Yang pengakuan di dalam kitab abad 9 ini berbeda dengan kitab-kitab yang ada di abad 9 sendiri, beda dengan abad 8, abad 7, abad 6, 5, 4, 3. Di dalam kitab abad-abad sebelumnya, Ahmad bin Isa anaknya cuma 3 Muhammad Ali Husain. Tetapi
nang kakeknya Rizik Syihab abad 9 ditambahin 1 Muhammad Ali Hussein ditambah Ubed. Sing Ubed dikira dheweke kemudian mengaku sebagai keturunan Nabi. Sekarang saya tantang, Ubed niak anaknya sopo? Laka sing bisa jawab. Siapa yang berani membawa satu kitab yang mengatakan bahwa Ubed anak Ahmad bin Isa sebelum abad 9? Ora ono. Kitab nasab tidak ada yang menyatakan keluarga Habaib ini sebagai keturunan Nabi dari mulai abad 3 sampai abad 9 Hijriah. 550 tahun kosonglah kecatatan. Ibu ki melotot iki premen. Pahan beli. Iku dari sisi. Nah, setelah saya teliti menurut kitab nasab bahwa Raja Yordania Soheh, bahkan Raja Yordania Kima, bapak-bapak, bukan hanya sampai abad 9-10, abad 11, abad 12, abad 13, abad 14, sampai kitab sing wingi mbeke ditulis seluruhnya, setiap nama dalam silsilah itu semuanya sahih, ditulis jailan an jailin dari generasi ke generasi sebagai orang historis dan sebagai keturunan Nabi. Aja marah-marah ning kula ning data kok. Paham mboten? Nah, DNA diharamen nasi kini. Tidak boleh pakai DNA. Haram. Dulunya kan dulu makenen kene ana naat dikenaat. Naat iku Bapak, Naqabatul Ansab Al Auliya At-Tis'ah. Naqabah nasab Wali Songo. Wali Songo iku keturunan Nabi ditulis sing jaman bengen. Tapi dudu sing Ba'alawi dudu. Sing Wali Sangam merana kana sing Syekh Abdul Qadir, ana sing Syekh Al Hasani, segala macam Wali Songoku. Maka raine ga macam-macam, watake macam-macam. Kenapa? Mama tuane macam-macam. Nah, barang anu tahun 1930 keluarga Baklawi nyantolaken Wali Songo ning Baklawi ning Habib-habib iki Sunan Gunung Jati bin Muhammad Sohib Mirbat turunane Balawi. Jadi seluruh Wali Songo pengen dicantol-cantolana dadi kaum habaib kabeh. Supaya apa? Supaya sejarah masa lalu penyebaran Islam diambil oleh mereka, sehingga nanti polisi kalau nangkap dia akan gemetaran, saya cucu Nabi dan cucu Wali Songo penyebar Islam di Indonesia. Bapak siapa? Wih, lamun kita polisi ini harus ngomong setek dor. Nah muncullah nang ansab auliatis aki Gus Faik, Kiai Lukmanul Hakim, ketua Naat Pemalang, sebagai cucu dari Wali Songo. Dia tanggung jawab lamun orang pengen kawalat ning Wali Songo untuk mengawal bahwa Wali Songo bukan Baklawi. Akhirnya terpanggil para cucu Wali Songo sing sadar. Masih ana cucu sing Wali Songo sing ora sadar-sadar sampai siki. Nginume kakean kayaknya begini. Uang nginume kakean maboke suwe. Kayane mengkonon wong maboke ana sing nginum yang esuk mabok wingi. Saya mau minum anggur besok, tapi udah mabok kemarin. Iki mukibin akut iki. Jadi mukibin ora, dihormati ora, diamplopi ora, jadi bember tok. Hari kita ngejagani Wali Songo mah atuh jelas wong tua kita sing Islam iku
senajan durung weruh kita ketemu Wali Songo ya jelas kita Islam iku sing Wali Songo iku ya wajar be gitu betul. Ajaran Islam Wali Songo sudah terbukti dialah yang paling tepat ada di tanah Jawa, tanah Sumatera, tanah Nusantara. Sing liyane mah ora beres ngajak ke demo melulu. Wong Islam diajak ke demo bedudukan nandur pari nandur dangder jambu medek ku ditandur enak kecut-kecut ora jambu medek jambu monyet sing ikune konon iku jerong Banten celuke jambu medek wis nandur iku bek iki diajak ke demo khilafah 212 pada nggawa tenda arep apa ning Mina meranaka nggo tenda mah siki ke demo ki aja gelem banser di banser lah kegawene lagi lah ke musuhe wis bengen mah banser gagah perkasa karena apa ana musuhe HTI EPI PKI barang siki banser lah ke musuhe lemes uangku berarti musuhku penting berarti ya jadi musuhku penting barang siki PWI ana musuh gagah perkasa wah gak bendera nih tapi lamun wong laka musuhe ku lemes kayak banser ku siki lemes ning Banten niku ning Banten yang punya baju banser 7.500 yang lengkap dengan sepatu-sepatunya tuh sikine ana apa-apa meneng lemes ngapa laka instruksi ngakune tidak ada instruksi wong laka musuh wis milu PWI BKB PWI menjelas banser itu adalah barisan ansor serbaguna milik PBNU. PBN itu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu apa? Nahdlatul Ulama adalah pelembagaan dari ajaran-ajaran Wali Songo. Kalau Nahdlatul Ulama tidak mau lagi untuk menjaga ajaran Wali Songo di tanah Nusantara, minggir. PBNU dibentuk untuk menjaga kepentingan umat Islam Nusantara yang diislamkan oleh Wali Songo, bukan untuk umat Islam Baklawi. Sejen Muhammadiyah beda kelawan NU sing wong desa-desa sing Wali Songo ya gawe Muhammadiyah daya ora apa masing-masing kita lah iki mah Baklawi kan sejen karo kita rai ini ke sejen karo kita kesenangannya sejen kita mah senengnya merhaba meneng weng kayak ngantuk makanan kan dek mah joget-joget ora sah dari wali nikah ya kan kawin hadir Habib Roro ora sah lah kaung dia nih siapa bae sing kawin dihadiri Habib Roro lah kawang desane ora sah kawinnya kudu diulang maning nah ngapa kiai di orang ngaji Fathul Muin ta jere Fathul Muin sing sah jadi saksi nikah itu adalah orang yang punya muru'ah. Orang yang tidak punya muru'ah, kehormatan, tidak boleh jadi saksi, dan kalau dia jadi saksi, dia jadi saksinya tidak sah, nikahnya tidak sah. Paham boten? Kita diajari paham boten baik. Kita jadi wong Jawa iki. Muru'ah, kenapa? Dalam Fathul Muin dikatakan setengah saking uang sing laka meru'ah iku wong tukang joget. Laka Balawi sing ora demen joget. Sing diomong sebagai wali kutub apa? Kutub utara, kutub selatan. Kabeh doyan joget. Balawi ku kiai nega ulamane doyan joget. Jadi saksi nikah ora sah. Balawi kiai ne ulamane deke tukang joget, kalau jadi saksi nikah tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, ikut kibin-kibin sing digawinaken anake ku anak apa?
makanya kudu tobat tekaning ketua PWI Pemalang, tobat ya Ismail. Wes premen je kita bengen kawin aja lah kasing hadir kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Pemalang dihadirin Habib Duang Roro. Waduh orang saiki wes je tawasul ning Sunan Kalijogo siapakan we wedus telu. Lah kudu ana dong wedus teluku supaya apa? Sodako mata faul bala penting mengkononku kibin bayar wedus 3. Lah sekarang sudah jelas begitu masih ana misalkan sing masih percaya baiknya kelewatan DNA wis jelas ilmu pasti, makanya sekolah itu kudu sekolah IPA ku ilmu pasti. Matematiku 1 tambah 1 2 10 tambah 6 17. Ana sing makanan Gus saking puyeng iku MBG di apa permasalahan ngitung 10 tambah 6 17. Kayaknya setengah kibin nih. Nah ulangi maning ki. Setelah saya teliti secara ilmu nasab, keluarga Nabi yang mengaku turun Nabi ki soheh deleng DNA nih. Ternyata yang soheh secara ilmu nasab DNA nih pada kabeh lah kasing beda lah kasing sejen. Barang sing ora soheh secara ilmu nasab seperti Baklawi ki dideleng DNA nih kutub utara kutub selatan. Jauh karena memang tidak bersaudara. Sepupu hari ini berapapun jumlah tahunnya ke belakang 1000, 2000, 3000 memiliki haplogrup yang sama sampai 50.000 tahun yang akan datang pada kabeh. Berapa dari Habib itu yang sudah tes DNA? Jumlahnya 62. Iki paling akeh wong sing ngaku turunan Nabi sing tes DNA iku keluargane Habib iki. Liyane maroro telu perwakilan de doang. Deke merupane penasaran kabeh asaleku. Akhirnya terbongkar semua, datanya banyak sekali sampai 60 yang dipublish di Family Tree DNA. Sing Indonesia pitu. Yang saya bayarin 1. Saja sayanya nggak percaya sama data saya bayarin sendiri 1 Balawi yang mau membantu saya dengan Dr. Sugeng Sugiharto. Akhirnya kita tes DNA, sama saja tes DNA dia dengan tes DNA yang sudah ada di Family Tree DNA dan di Yesek podo wong aran sedulur deweku jadi bener sedulurku. Al-Atos bin Sihab bin Semit apa araniku Al-Habsi betul-betul saudara sepupu karena tes DNA yang sudah keluar itu mewakili seluruh daripada marga-marga mereka. Bin Sihab, bin Semit, Al-Atos, Assegaf, Asabi semuanya itu sudah tes DNA dan hasilnya podo kabeh G Y 32613 GY 32613 ning kono kudu iki. Wani ora sikit SDN. Bengen kan nek ning Wali Songo kok. Itu Wali Songo ngaku-ngaku turunan Nabi. Tidak sah, harus tes DNA. Di cross check dong. Harus berani secara ilmu nasab, ilmu sejarah, tes DNA. Ada rambut. Jangan sembarangan ngaku-ngaku cucu Nabi saudara. Bengen barang siki keweruan daya ke melenceng haram. Tes DNA itu orang kafir, kita ini orang Islam. Dalam fikih Fathul Mu'in tidak ada tes DNA. Atau Fathul Mu'in mah bilang tahun wis ya durung ana tes DNA bloon. Tes DNA membeke wingi siki-siki ki ana tes DNA bengen malaka tes DNA. Makanya siki mah bawa aja watir anaknya ketuker ning rumah sakit.
Wih, jadi tonggoni baik kita mah anaknya lagi di ICU nih rumah sakit ya. Bukan apa, bukan ketuker, mual ketuker, senajan ketuker tes DNA, mual melenceng. Kecuali kuni dudu anaknya bapane. Saya jen kuni bareng tes DNA karo bapane. Hi, keberuan bo. Aja sembarangan zaman siki mah. Tes DNA ini luar biasa, sudah dapat menyusuri dan menelusuri bukan hanya 1000 tahun tapi sampai 200.000 tahun. 200.000 tahun yang lalu tertelusuri zaman Nabi Adam. Ana sing ngomong kiai ning kresek. Kiai teleng ning kitab tafsir bahwa Nabi Adam itu 10.000 tahun yang lalu. Cere siapa? Cere hadis. Di hadisnya diteliti ya, hadisnya dhaif iku mat tafsiran ulama. Nabi Adam pirang ewu tahun lah kesuweru. Silsilah wong siki ana sing duwe silsilah Nabi Adam iku hanya 80 silsilah sampai Nabi Adam. Nah, namun cuma 80 silsilah berarti cuma 3.500 tahun yang lalu Nabi Adam. Tidak sesuai dengan data sejarah yang ada. Sing bener endi? Sing bener mah adalah Nabi Adam manusia pertama. Tapi kapan dia umurnya dari sekarang tidak ada yang bisa memastikannya. Aturan. Pekalongan. Pasti mantan kibin semua itu. Ring 1 kibin. Karena yang ngomong ini juga rajanya kibin dulunya. Ini yang ngomong rajanya kibin karena la ya'lamul kibina illal kibinu. Tidak akan tahu kibin kecuali wong sing begini kibin. Dulur-dulur sedanten niki hari ini hari tanggal 1 Muharram. Bu, tahun baru ya. Siki tahunnya arane tahun 1448 Hijriah. Tahun berapa? 1448 Hijriah. Itulah hari di mana Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, umurnya sudah 1448 tahun yang silam. Kenapa pergantian tahun di dalam Islam tidak menggunakan kelahirannya Nabi Muhammad tapi menggunakan hijrahnya Nabi Muhammad? Karena agama Islam adalah agama yang tidak dibangun berdasarkan kultus individu, tapi agama Islam dibangun berdasarkan revolusi kesadaran, kerja nyata dan perjuangan. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah adalah refleksi dari perjuangan Nabi Muhammad yang dilahirkan di Mekah. Kekayaannya luar biasa di Mekah. Istrinya Nabi Muhammad itu 2/3 perniagaan di Mekah itu adalah kekayaannya Siti Khadijah bersama Nabi Muhammad. Jadi salah kalau anak-anak kita di SD itu kalau lagi pidatoan, Nabi Muhammad orang miskin, Nabi Muhammad bukan bangsawan tapi dia menjadi nabi. Bukan, Nabi Muhammad orang kaya bos, cuma kekayaannya habis untuk perjuangan. Nabi Muhammad kekayaannya paling kaya di Mekah. Ketika Nabi diangkat jadi nabi itu beliau adalah bersama istrinya Khadijah orang paling kaya di Mekah. Duitnya habis untuk perjuangan sampai barang Arab ninggal Siti Khadijah, wahai suamiku, terus perjuanganmu. Au kama qalat Siti Khadijah, hartaku sekarang sudah habis, tapi aku merasa belum tuntas perjuanganku mendampingimu. Jika setelah aku mati nanti
engkau memerlukan dalam perjuangan ampel-ampel untuk loncat di sebuah sungai, engkau jangan mencari kayu, engkau gali saja kuburku, tulangku jadikan ancak-ancak genengedek supaya bisa ngancleng ning ambing kana kali. Itu Siti Khadijah Al-Kubra perjuangannya. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika akan menghitung tahun Islam ini bukan menggunakan kelahiran Nabi, tapi menggunakannya perjuangan Nabi, yaitu hijrah, meninggalkan seluruh harta yang ada di Mekah, pindah sing kegawa doang, duit paling gak sing digawa sampai ke kota Madinah. Begitu pula para sahabat-sahabat yang lain pergi meninggalkan Mekah, sing duwe toko, sing duwe kebon, sing duwe rabi ditinggalena. Rabi sing gelem manjing Islam diajak, rabi or gelem manjing Islam or diajak. Nabi Muhammad juga meninggalkan anak, karena anaknya Nabi Muhammad ada yang punya suami, anaknya Abu Lahab, durung manjing Islam. Jere anaknya Nabi Muhammad, kita premen milu abah apa milu laki, terserah jere Nabi Muhammad, kita marap hijrah. Ternyata Zainab ini anaknya Rasulullah kemudian memilih bersama suami anaknya Abu Lahab, ditinggal oleh Rasulullah sampai waktu perang Badar. Suaminya anak Nabi ikut berperang memerangi Nabi. Setelah kalah orang-orang Quraisy Mekah, kafir Mekah, ditangkap jadi sandra. Suaminya anaknya Nabi jadi sandra. Kalau mau dilepas, tidak mau dijadikan budak, harus bayar. Hubungi keluarganya masing-masing di Mekah. Dihubungi keluarganya masing-masing di Mekah. Datanglah Siti Zainab, suami dari suaminya ini anaknya Abu Lahab, menebus pada Rasulullah. Yang jadi panitia para sahabat-sahabat, nggo meja makenen ke. Siapa yang mau nebus ini? Mana uangnya? Ambil, bawa ke Mekah. Giliran Siti Zainab ngegawa kalung. Ini saya bayar suami saya dengan kalung. Sahabat pada kenal karo kalung iku, karena kalung inilah yang sering dipakai oleh ibunda Siti Khadijah Al-Kubra. Sahabat nggak ada yang mau megang. Premen iku iya sira sepodoku aja di sira ke panitia pada baik, kita mah panitia gak iki belakang iku mau ora aja lah kasing gelem menerima kalungnya Siti Khadijah. Kata Siti Zainab, saya mau nebus suami saya yang ditangkap di sini, ini bayarnya kalung. Kau dingin nang kalung si kalung, cuma kalung siapa iki, kalung siapa pokoknya kita membayar ke. Nggak bisa, ini kalung punya ibunda. Bukan punya ibunda, udah diwaris sama saya adalah anaknya Khadijah. Iya, cuma kan kau dingin gak marak ning Rasulullah, ya Rasul, ini ada masalah apa? Orang-orang Mekah udah pada datang nebus keluarganya yang dijadikan tawanan oleh kita. Ya udah, kalau yang udah bayar suruh ambil, kalau yang belum jangan, kita jual aja nanti. Iya Rasul, ini tapi ada yang menebus menggunakan emas. Nggak apa-apa, mau emas mau duit ambil. Kama qala Rasul. Iya, cuma emasnya kalung. Arab kalung, Arab gelang jukut. Iya, cuma kalungnya kalung Siti Khadijah. Menang Rasul. Kalungnya siapa? Siti Khadijah. Menang deh. Oh, berarti ini anak saya yang nebus. Ini terserah sirah aja. Terserah sirah dah. Wi aja terserah Rasul, kita kerok, wi terserah. Akhirnya nggak mau semua, nggak ada yang mau menerima kalungnya Siti Khadijah sebagai bayaran untuk menebus suaminya ini. Nah iku sampai semono perjuangan wong Jawan Bengenku. Iki PWI hiji sing menjagang mening Gunung Pring bae, Gunung Pring apa iki? Warung Pring. Ana sing njuk banyu, banyu. Ning mobil padahal mah. Aduh. Bengen mesing Mekah ning Madinah iku siki mah iyang gua bes ku 9 jam doang.
bengen melaku nggak onta gak dicekeli ontane bari melaku nang gaib padane Banten Surabaya melaku pirang wulan niku lan maning ora kaya Banten Surabaya mah kanan kiri niku laut duduta kesasar gara pati iki pastine menyampe suwe-suwe mah. Tapi kalau di dataran Timur Tengah hamparan luas sekali jadi uangku kesasarku nuju ning arep ning Pemalang ligane merana ning Banjarnegara kan. Bisa kesasar makonon. Dulu begitu orang dari Makkah ke Madinah. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian hijrah meninggalkan semuanya sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah Futu Makkah kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun fa idastunfirtum fangfiru. Sekarang nggak ada hijrah-hijrahan lagi. Hijrah itu udah selesai ketika Futuh Mekah. Futuh Mekah itu adalah Nabi hijrah ning Madinah, menyusun kekuatan kemudian menundukkan Mekah balik merana. Setelah itu la hijrah, tidak ada hijrah lagi. Sekarang jadi kalau kita ngomong mau hijrah ke Suriah, hijrah ke mana, tidak ada. Artinya tidak ada pahala hijrah. La hijrata ay la sawaba hijratin ba'dal fathi. Tidak ada lagi pahala hijrah setelah Futuh Mekah. Karena pahala hijrah itu luar biasa besarnya. Sekarang setelah Futuh Mekah ini tidak ada lagi pahala hijrah. Yang ada hanya dua, jihadun wa niyatun, perjuangan dan niat berjuang. Dan setiap masa, setiap zaman selalu diisi oleh pejuang, yang kebanyakan pejuang hari ini adalah cucu dari pejuang sebelumnya adalah cucu dari pejuang sebelumnya lagi. Lamun diurut, sing sikine macan ya emboke macan, sing sikine kucing ya emboke kucing. Laka ngaco kucing boke company. Ilahi jiratul khibbin. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam ajarannya kepada keluarga itu setelah hijrah jadi pemimpin negara. Adil itu dudu adil bebohongan kayak siki. Adilnya Rasulullah itu betul-betul adil. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah binti Muhammad ini mencuri, aku yang akan motong tangannya. Itu Rasulullah. Ya Fatimah, wahai Fatimah, salini kulla syai' la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, minta kepadaku apa saja, tapi la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa untuk menolongmu di hadapan Allah. Kullu ahadin yuhasabu an nafsihi, setiap orang dihisab sendiri-sendiri. Kiai dihisab sendiri, marahi rabi segala macam, hayo dihisab nih kana. Kita dihisab sendiri, cuma engkau anak arane syafaat. Apa arane syafaat? Dihisab dewek. Kalau kata Allah ini surga, surga, walaupun orang semuanya teriak neraka. Kalau kata Allah neraka, neraka, walaupun semua orang berteriak dia harus ke surga, nggak bisa. Allah tidak bisa diintervensi. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa membela kamu di hadapan Allah wahai Fatimah. Lah iki Siti Fatimah baru bisa dibela nang Rasulullah. Anda wong ngaku putu nabi palsu, ngakune lamun putu nabi iku ora bakal manjing neraka, kabeh bakal manjing surga. Padahal dheweke dudu putune nabi. Lamun sing ngomong putune nabi be mending. Ki sing ngomong wong sing ngaku-ngaku putune nabi padahal dheweke dudu putune Kanjeng Nabi.
ngakune wong sing putune nabi kaya kowe kaya kita ki iku mal bakal manjing neraka senajan nginum senajan zina. Naudzubillah. Dan ini ajaran ini ananing ajarane Ba'lawi bahwa keturunan Nabi, keturunan Fatimah tidak akan masuk neraka. Barang dideleng ceputune bega batal komo manjing surgane lebih batal maning, makanya sing jadi pengikutnya kayane bakale ning surga ora kene orang manjing-manjing acan ngedelang iki ben ning dedalan kah. Kayak kita mancing ning Taman Safari. Ana Taman Safari kan? Pernah durung ngejengking kibe ning Taman Safari ko. Kadurung. Kita Taman Safari kah? Surga itu taman. Kalau kita mau masuk Taman Safari harus ada tiket. Miftah namanya. Wa miftahul jannah la ilaha. Kuncinya surga itu bukan bayar kayak ning Taman Safari. Kuncinya surga la ilaha illallah. Nah, tapi uang sing ora manjing surga bisa ngedelang-delang pintu gerbangnya. Sing ora duwe kuncine ngedelang kunci sing arane surga. Iki sing arane Taman Safari. Kibin-kibin ku ning kono kayane ku ning jabakku. Barang nginte-nginte dimarahi satpam, kamu nggak punya tiket. Itu siapa? Itu Ismail Hussein. Itu yang punya bawa istri 70. Iya, itu ketua PWILS. Masya Allah. Ketua PWILS 70 rabi ini bidadari. Masya Allah. Lah itu yang banyak sekali ceweknya 1000-an itu mah wong kresek. Laskar bae sing mau kita didorong ke bagian laskar melulu. Bapak-bapak, ibu-ibu jempire kiwi ko ya, sudah jam 12 iki kita cerita pegel wis kulane ceramah tas sing dina Sabtu apa Minggu, Sabtu kula lungane acara ning Jawa Tengah ning Jogja. Alhamdulillah siki silaturahmi ning Menjagong karo ning Warung Pring. Barokah ya Allah, semoga wong Warung Pring kabeh sugi dunya sugi akhirat, anak-anaknya jadi presiden, anak-anaknya jadi gubernur, jadi bupati, jadi polisi, jadi TNI, jadi kiai sing akeh. Lan semoga bapak-bapak sing hadir sing lagi duwe penyakit, sing keweruhan, sing ora keweruhan kabeh, ke ibu bapak segala kita kabeh semoga hilang ku dewek koronku. Amin. Bibarokati wali songo ya Allah, sing duwe penyakit kira-kira bakal aja misalnya ranggulan maning deke orang rasa mati bakal ya Allah menaik jadi 200 tahun maning kan. Amin. Di barokah silaturahmi mah luar biasa. Doa lagi silaturahmi mah kene niki apa maning kula lagi safar. Doa sing mustajab iku doa lagi safar. Ya Allah, semoga wong kene iki kabeh sing hadir pada sugi. Amin ya Allah. Sing nyoting ku apa maning ya Allah, semoga sugi. Amin. Nambah duite, nambah rabine. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuan rumah ke ya Allah, nurus sibian semoga makin besar, makin barokah, manfaat anak-anaknya dan turunannya ila yaumil qiyamah dadi wong agung-agung. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kon ngedoa jikan yai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma inna natawassalu, Allahumma inna natawajjahu ilaika
ونتوسل بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وبالأولياء التسعة Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah wa Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampel Sunan Giri wa Sunan Derajat wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga. Ya Allah, inna nas'aluka an taj'alana wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina min awliyaikal muqarrabin wal ulama'il amilin ar-rasikhin al-mujtahidin al-muallifin al-abidin az-zahidin al-mutawaddi'in al-maftuhin al-marzuqin al-mahbubin al-mujahidin al-tahirin. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin wala imtihanin bijahi nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi sayyidi syekhi Abdul Qadir al-Jilani. Ya sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani, ya sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani, ya sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya Allah, bi barakati syekh Abdul Qadir al-Jilani iqdi hawaijana waj'alna ghalibina ala a'daina waj'alna ghalibina ala a'daina waj'alna ghalibina ala a'daina. Allahumma rfa' darajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan ila yaumil qiyamah ta'ti talamidatuhu min kulli makan waj'alhum min awliya'i wal ulama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.